dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang tidak menentukan bagi penghabisan kemuliaannya akan arah dan daerah. Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tertentu pada satu arah dan tidak tertentu pada satu daerah. Lain halnya dengan kemuliaan manusia. Manusia si Fulan bin Fulan, mungkin inya bisa dimuliakan hanya di daerah sini, tapi di daerah sana orang kada memuliakan inya karena orang kada kenal inya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah itu kada terbatas arah dan daerah. Dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mulia dengan kemuliaannya yang qadim. Dan tidak menjadikan Allah tempat berlaku bagi tempat-tempat pendakian tapak kaki sangkaan dan tempat limparan panah segala kepahaman kepada tanah larangan keagungannya. Maksud itu adalah sangkaan seseorang atau pahaman seseorang tidak akan bisa sampai kepada hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberi izin sangkaan atau paham seseorang untuk sampai memahami bagaimana hakikat sebenarnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi kalau kita menyangka bahwa kebesaran Allah itu macam ini, salah. Kalau kita memaham bahwa kebesaran Allah itu seperti ini, salah. Kebesaran Allah itu paham kita, sangka kita kada sanggup menjelajahi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tetapi dia Allah meninggalkan hati orang-orang yang mencari pada sahara kebesarannya dalam keadaan bingung. Orang-orang yang berusaha untuk memahami tentang hakikat kebesaran Allah, orang-orang yang mencari tentang bagaimana itu zat Allah, Allah biarkan dia dalam sahara kebingungan, dalam lapangan kebingungan. Semakin bingung kita memahami tentang Allah, berarti kita semakin dekat dengan yang sebenarnya. Semakin bingung kita mendalami, memahami tentang keesaan Allah, semakin bingung kita mempelajari tentang hakikat kemuliaan Allah, berarti semakin dekat kita dengan kebenarannya. Itulah perbedaan antara yang qadim dengan yang baharu. Kalau yang baharu itu makin dijelaskan makin tampak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha qadim ini, kalau dijelaskan makin jauh. Contohnya, kita hendak menjelaskan seseorang. Tadi ada seseorang masuk ke rumah, itu pahaman kita mendengar seseorang itu sangat jauh. Kayak apa ngaran seseorang itu? Dijelaskan. Pengertian seseorang itu adalah satu, laki-laki. Nah, semakin dekat kita memaham. Berarti bini-bini sudah kada masuk. Seseorang yang masuk ke rumah itu laki-laki. Orangnya tinggi. Nah, semakin parah. Berarti nang rendah kada sudah. Orangnya rambutnya keriting. Nah, rambut kujur sudah kada masuk lagi. Orangnya putih, nah nang hirang kada masuk lagi. Semakin dekat harus nih, makin dijelaskan makin dekat. Laki-laki tinggi, keriting, putih.
orangnya ada tahi lalat di pipi, makin parah lagi. Makin dijelaskan, rumahnya 4 buah bahalat pada ikam, makin parah lagi. Nah, makin dijelaskan, yang baharu ini makin dekat memahaminya. Nah, berbeda dengan yang kadim, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dirincikan, makin sulit, makin bingung kita memahaminya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa garang Allah tuh? Allah itu zat yang tidak menyerupai zat yang baharu. Tambah bingung kita. Zat Allah ini pulang kada bertempat, makin bingung lagi. Kada di bawah, kada di atas, kada di kiri, kada di kanan. Dan dia selalu ada sejak dahulu kala sampai seterusnya. Dia melihat bukan dengan mata. Nah, tambah bingung kita, loh, kenapa melihat Tuhan? Allah mendengar orangnya, tapi bukan dengan telinga. Makin bingung lagi. Perkataannya kada berhuruf, nah makin bingung lagi. Kada berawal, kada berakhir, kada berkalimat. Semakin kita rincikan tentang Allah, makin kebingungan kita. Bila kita makin bingung, makin bujur kita, makin dekat kepada yang sebenarnya. Nah, jadi Allah meninggalkan, membiarkan hati orang-orang yang mencari pada sahara kebesarannya dalam keadaan bingung. Manakala hati mereka terguncang karena memperoleh apa yang dicarinya, maka hati mereka dikembalikan oleh kesucian, keagungan dengan paksaan. Kadang-kadang seseorang ini diperlihatkan sesuatu, nah, lalu pikirannya menangkap bahwa itu adalah Allah. Nah, dikembalikan pikirannya itu kepada semula dengan paksa, bahwa yang kau lihat itu adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila hati mereka bercita-cita untuk berpaling dengan keadaan putus asa, bila sudah putus asa, sekarang ada harapan juga sudah kawa ma'rifat kepada Allah, kada akan bisa memahami tentang kebesaran Allah, sudah kada usah lagi ya dipikirkan itu. Nah, maka hati mereka dipanggil dari kemah keelokan, sabarlah, sabarlah, engkau pasti akan diberi pengetahuan tentang bagaimana kebesaran dan kemuliaan, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian dikatakan kepada hati mereka, berputar-putarlah dalam kehinaan beribadah darimu dengan berfikir. Di waktu kita menuntut ilmu, di waktu kita mencari bagaimana sebenarnya hakikat kebesaran Allah, bagaimana sebenarnya itu Allah kemuliaannya, begitu kita mencari itu, kita disuruh berputar-putar dalam ibadah. Kita beribadah aja, karena Allah bisa akan memberi engkau sesuatu yang kau kehendaki. Karena jikalau kamu berpikir tentang keagungan ketuhananmu, karena jikalau kamu berpikir tentang keagungan ketuhanan, niscaya kamu tidak dapat menentukan kadar baginya. Dan jika kamu mencari sesuatu urusan di balik pemikiran tentang sifatmu, maka perhatikanlah pada kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, bagaimana ia berturut-turut atasmu. Artinya kalau kita hendak berpikir, jangan hendak memikirkan tentang kebesaran Allah, di mana habisnya, tapi pikirkanlah nikmat-nikmat Allah yang selalu mengalir kepadamu. Dan perbaharuilah bagi setiap kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan itu dengan zikir dan kesyukuran. Dan berpikirlah pada lautan takdir, bagaimana ia melimpah-limpah kepada alam semesta. Jadi takdir Allah itu melimpah ke alam semesta. Setiap detik kada ada yang terlepas daripada takdir Allah. Apapun yang terjadi, setiap saat
itu kada terlepas daripada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan, baik itu berupa kebaikan, kejelekan, manfaat dan mudarat, kesulitan dan kemudahan, keberuntungan dan kerugian, tambalan dan pecah, terlipat dan tersebar, iman dan kufur, pengakuan dan pengingkaran, semua itu adalah berasal dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu melewatkan pandangan pada perbuatan-perbuatan kepada pandangan pada zat, kita disuruh berpikir tentang perbuatan Allah, tentang yang diciptakan Allah. Kita berpikir disuruh di situ. Lalu pikiran kita lewatkan untuk memikirkan zat Allah. Nah, maka kamu berusaha kesulitan demi kesulitan, dan kamu menggoreskan dengan dirimu melewati batas kemampuan manusia secara zalim dan aniaya. Kalau kita memikirkan tentang zat Allah, yang kita bisa pikirkan adalah ciptaan Allah, maka akal terengah-engah tanpa dasar-dasar kecemerlangannya dan berkurang dengan kembali ke belakang dengan terpaksa dan paksaan. Setiap kali kita ingin memikirkan tentang zat Allah, kita terpaksa mundur karena kada sanggup akal kita memahami tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan salawat dilimpahkan atas Nabi Muhammad, pemimpin anak Adam, walaupun beliau tidak menganggap kepemimpinannya itu sebagai kebanggaan. Ujar Nabi dalam sebuah perkataan beliau, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin manusia wala fakhar, tapi aku tidak bangga, aku tidak bangga. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, aku pemimpin manusia tapi aku tidak bangga dengan kepemimpinan itu. Dengan salawat yang kekal bagi kita pada halaman kiamat sebagai simpanan, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, di mana masing-masing dari mereka di langit agama menjadi bulan purnama, dan bagi golongan kaum muslimin menjadi pemuka. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesejahteraan yang banyak. Adapun sesudah itu maka telah disebutkan oleh sunnah, oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Artinya, tafakkur sesaat, satu mat, berpikir satu mat, itu lebih baik daripada beribadah setahun. Dalam riwayat yang lain, sittina sanah, 60 tahun. Kita berpikir satu mat lebih banyak pahalanya daripada kita beribadah 60 tahun. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin fi ikhtilafil laili wan nahar khairun min ibadati samanina sanah. Berpikir satu mat tentang bergantinya malam dan siang lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Jadi kita membicarakan tentang tafakkur ini supaya bisa mendapatkan bagaimana beribadah itu satu mat tapi nilainya besar. Kebanyakan daripada ibadah Rasulullah SAW tafakkur. Kebanyakan daripada ibadah Rasul tafakkur. Rasulullah ada dari riwayat sini membaca Quran misal 4 khatam sehari, atau sembahyang 1000 rakaat semalaman.
Cuma ibadah sini itu terbanyak adalah tafakur, karena tafakur satu mat itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada beribadah 60 tahun atau 80 tahun atau setahun tadi. Dan banyaklah anjuran dalam kitab Allah Ta'ala, dalam Al-Quran, kepada tadabbur, i'tibar, nazar, dan berpikir. Dan jelas bahwa berpikir adalah kunci segala nur dan dasar mencari penglihatan hati. Berpikir adalah jaring segala ilmu dan alat berburunya segala ma'rifat dan kepahaman. Kebanyakan manusia mengetahui keutamaannya dan martabatnya. Kebanyakan manusia tahu bahwa berpikir itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu banyak orang yang tahu hadis itu, tetapi mereka tidak tahu hakikatnya, buahnya, sumbernya, tempat datangnya, tempat berlakunya, tempat lepasnya, jalannya, dan caranya. Kayak apa cara supaya bisa mendapatkan yang berpikir satu mat nilainya sama dengan ibadah sekian tahun tadi. Dan ia tidak mengetahui bahwa bagaimana ia berpikir. Kayak apa cara bertafakur itu? Dan pada apa ia berpikir? Nah, apa garang dipikirkan maka ganal benar itu pahalanya. Dan mengapa ia berpikir? Dan apa yang dicari dengannya berpikir itu? Apakah berpikir itu sendiri yang dikehendaki? Apakah cukup dengan berpikir demikian sudah dapat pahala sekian tahun? Atau karena buah yang diperoleh daripadanya? Kalau yang dicari dari berpikir adalah buahnya, maka apa buah itu? Apakah ia termasuk ilmu pengetahuan atau ahwal atau dari keduanya sekalian? Nah, itu yang digali, itu yang dipelajari di dalam kitab yang akan kita baca ini. Cara berpikir macam apa nang pahalanya sama lawan 60 tahun tadi. Apa-apa yang kita pikirkan yang bisa bernilai dengan demikian besar itu, dan apa buahnya? Dan membuka semua yang demikian itu adalah penting. Kalau kita dapat duit umpamanya 1 juta rupiah, dapat duit 1 juta rupiah, lalu kita berpikir duitnya baik tukarakan kenapa nih? Tukarakan baju 300.000, tukarakan sepatu sekian ribu. Oh baik sudah. Berpikir, kalau kita berpikir tuh, nah apakah berpikir seperti itu pahalanya sama 60 tahun tadi? Nah berpikir itu, nah malam ini aku makan apa nih? Malam ini makan gaduh-gaduh kah? Makan soto kah? Mikirkan pajang makan malam ini apa yang dimakan? Nah apakah berpikir seperti itu dapat pahala atau ada? Nah itu yang diketahui dalam kitab ini. Maka setiap saat kita harus sumi daripada berpikir itu. Dan kami akan menyebutkan pertama-tama akan keutamaan tafakur, kemudian hakikat tafakur dan buahnya, kemudian tempat-tempat berlakunya tafakur. Apa-apa yang ditafakurakan yang dapat pahalaan itu, dan tempat-tempat lepasnya, insyaallah ta'ala. Keutamaan tafakur, Allah Ta'ala menyuruh untuk tafakur, berpikir dan tadabbur, memahami mengenai kitabnya yang mulia pada tempat-tempat yang tidak terhitung
dan dia memuji kepada orang-orang yang bertafakkur. Maka Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan penciptaan langit dan bumi, bagaimana hebatnya langit itu diciptakan Allah. Pertama-tama dia berpikir dahulu tentang langit, bumi itu adalah ciptaan. Setiap ciptaan itu pasti ada yang mencipta. Langit dan bumi itu merupakan dalil, bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu berpikir yang positif. Kalau kita pikirkan lagi tentang langit dan bumi, bagaimana langit itu bisa kokoh tanpa ada sedikit pun tiang yang terlihat. Itu menunjukkan bahwa betapa kuasanya, betapa hebatnya pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun berpikir tentang langit dan bumi yang positif. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Pasti Allah menciptakan langit bumi ini ada rahasianya, pasti ada gunanya, pasti ada keuntungannya untuk makhluknya. Nah, kita gali apa keuntungannya langit dan bumi itu. Nah, dipikirkan, oh langit ini Allah menciptakan ini, bumi Allah menciptakan sedemikian rupa, keuntungannya, manfaatnya bagi manusia ini. Nah, itu berpikir yang mendapatkan pahala seperti tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun mustalqin ala firashih idh rafa'a ra'sah fanadhara ila an-nujum wa ila as-sama faqala ashhadu anna laki rabba wa khaliqa Allahumma ighfirli. Ujar Nabi kita, ada seorang laki-laki yang berbaring di hamparannya, lalu dia melihat ke atas, dia melihat bintang dan langit. Lihat ke atas, ada bintang, ada langit. Lalu dia berkata, asyhadu anna laki rabban wa khaliqa. Aku bersaksi bahwa engkau hai bintang, hai langit, ada yang mencipta. Aku bersaksi bahwa engkau hai bintang, hai langit, ada yang menciptakan engkau itu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ujar laki-laki tadi. Panazarallah ilaihi wa ghafaralahu, Allah pandang laki-laki itu dan Allah ampuni dosa laki-laki itu. Nah, jadi tafakkur ini bukan hanya nilainya itu pahala, tetapi juga menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi tafakkur di samping meninggikan derajat manusia di sisi Allah dan bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan orang yang bertafakkur itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya suatu kaum berpikir tentang Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berpikir tentang Allah, kayak apa yuk Allah itu, kayak apa ngaran Allah itu orangnya. Hanya mencari ke situ kamari pengetahuan, hendak mendalami kayak apa sebujurnya Allah Ta'ala itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Artinya bertafakkurlah tentang makhluk Allah dan janganlah kamu bertafakkur tentang Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu mencapai kedudukannya. Kalau kita bertafakkur tentang sesuatu, jangan kita bertafakkur kenapa Allah maulah ini, jangan. Karena itu pertanyaannya adalah tentang Allah. Kenapa Allah mengharamkan ini? Nah, itu kan boleh. Tapi yang kita pikirkan itu adalah hendaknya ada apa
Allah mengharamkan ini. Nah itu artinya apa? Kita cari hikmahnya apa, rahasianya apa Allah mengharamkan ini. Jangan ditanyakan Allahnya, kenapa Tuhan mengharamkan arak, mengharamkan bir, mengharamkan babi, kenapa Tuhan mengharamkan jangan boleh haramkan itu. Nah itu pertanyaan nggak ada boleh. Mestinya yang kita pikirkan adalah ada apa di balik itu Allah mengharamkan babi, Allah mengharamkan arak. Nah kita periksa, kita pikirkan, teliti apa rahasianya Allah mengharamkan itu. Nah, setiap yang diciptakan Allah, baik itu berupa benda, baik itu berupa hukum halal haram, itu termasuk dalam Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kada sia-sia, pasti ada rahasia di dalamnya. Allah tuh menyuruh kita A, pasti ada kebaikannya untuk kita. Allah melarang kita B, pasti ada kebaikannya untuk kita. Cari aja ada. Nah kalau kita berusaha mencari rahasianya itu apa, itu tafakur yang positif, tafakur yang baik. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau keluar pada suatu hari kepada suatu kaum, sedang mereka kaum tadi bertafakur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi kita, malakum la tatakallamun. Artinya mengapa kalian tidak berbicara? Apa ikan pinaranayannya Nabi nih? Pina diaman mengapa? Lalu mereka menjawab, kami bertafakur. Kami bertafakur tentang apa yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kami bertafakur tentang makhluk Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakadzalika faf'alu, tafakkaru bi khalqihi wa la tatafakkaru fi. Fa inna bi hadzal maghrib ardan bayda nuruha bayaduha wa bayaduha nuruha masiratus syamsi arba'ina yauma. Biha khalqun min khalqillah azza wa jal lam ya'sullah tarfata 'ain." Artinya, maka seperti itu perbuatlah, ujar Nabi. Terus akan yang berpikir, ujar Nabi. Terus akan yang bertafakur. Bertafakurlah mengenai makhluk Allah, dan janganlah kamu bertafakur tentang zat Allah. Sesungguhnya di tempat terbenamnya matahari ini ada bumi yang putih, dan cahayanya adalah putihnya, dan putihnya adalah cahayanya. Sepanjang perjalanan matahari selama 40 hari. Artinya bumi, planet itu lebih besar daripada matahari 40 kali. Di tempat itu ada makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jalla, di mana mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah sekejap mata jua pun. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu beliau sudah mengetahui tentang keadaan alam raya semesta ini, bahwa ada di alam raya, alam jagat semesta ini ada planet yang isinya itu diisi oleh orang-orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata jua pun. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, kemajuan ilmu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, maka manusia itu baru bisa menemui 9 planet yang ada di alam semesta ini. Berapa ribu tahun sudah manusia berpikir, mencari, menggali tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka hanya mampu bisa menemukan satu tata surya yang dikelilingi oleh 9 planet-planet itu. Padahal dalam alam semesta ini ada miliaran planet jumlahnya.
hanya 9 yang jelas diketahui. Nah, ujar Nabi, ada di planet lain itu makhluk yang kada pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang disebut dengan tata surya, planet mengelilingi matahari ini. Planet yang pertama itu yang disebut dengan Merkurius. Ini jaraknya daripada matahari 58 juta kilometer. Apa isinya planet itu? Yang jelas manusia ada di situ. Tapi itu penuh dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berputar Merkurius nih. Di sebelah Merkurius ada planet ngarannya Venus. Venus ini jaraknya ke matahari 108 juta kilometer. Berputar mengelilingi matahari. Imbah Venus hanya bumi kita nih. Bumi kita ini jaraknya ke matahari itu 150 juta kilometer. Bumi nih yang kita diami nih, jauhnya ke matahari itu kalau dihitung pal 150 juta pal. Itu panas banget hari kita hari di sini. Nah, itu berputarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan dalam dunia ini seperti orang tawaf tuh persis perputaran planet di alam semesta. Tawaf Ka'bah Baitullah tuh laksana matahari. Nah, manusia laksana planet, putarnya pun sama arah ke kiri, putar. Nah, jadi bumi ini berputar mengelilingi matahari itu. Kita ini perasaan aja bagana, diam perasaan. Pada kita ini berputar. Ada bagana, ada kita ini berputar. Bahkan putarannya sangat cepat, 100.000 kilometer per jam. Cuma karena saling ganalan bumi lalu kita kada terasa putarannya. Nah, jadi manusia dengan ilmu yang diberikan Allah sampai sekarang ini hanya tahu planet-planet itu. Jupiter, planet paling tinggi, paling jauh, Pluto. Sedangkan Nabi kita dahulu kala sudah mengetahui hal-hal seperti itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, maka di manakah syaitan dari mereka? Adalah syaitan di situ. Kenapa orangnya kata ada maksiat lalu-lalu? Rasulullah SAW bersabda, mayadrun hulika syaitan amla. Artinya mereka tidak tahu ya Nabi, syaitan dijadikan atau ada. Yang kada tahu syaitan itu ada kah kada tahu. Urusannya cuma 100% ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertanya lagi lawan Nabi kita, dari anak Adam manusia kan itu? Rasulullah SAW bersabda, la yadrun khulika Adam amla. Jar Nabi, mereka tidak tahu Adam itu diciptakan atau tidak, ada tahu urusan Adam ini. Nah, itu orang disebut kaum ar-ruhaniyun ngarannya, kaum ar-ruhani, orang-orang rohaniyun. Nah, jadi nang macam bumi ini ada miliaran jumlahnya di alam semesta ini. Nang berapa makhluk Allah semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap mata pun mereka kada pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka kada tahu siapa-siapa, yang mereka tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mereka kada tahu.